maksudnya nggak apa-apa ini. Oh, tapi harus ada ini nggak apa-apa sih kodenya. Cek. Tes 1 2. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Shalom. Ibadah pada pagi hari ini akan dipimpin oleh Pendeta Yusuf Prasutisna dalam rangka pertukaran mimbar se-GKUI. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk dapat beribadah kepada Tuhan pada pagi hari ini. Untuk itu kami mengundang jemaat untuk berdiri, kita sambut ibadah kita dengan memuji Tuhan, berhimpun semua. Berhimpun semua menghadap Tuhan, dan pujilah Dia yang murah benar. Berhentilah segala pengharuan, diganti semangat berkat besar. Berdoa dan jaga supaya jangan penggoda merugikan jiwamu. Di dunia hanya satu kemenangan, yaitu kepada Tuhanku. Jemaat yang terkasih, mari kita tabiskan ibadah kita. Pertolongan kita di dalam ibadah Minggu Trinitas pertama ini berlangsung dalam nama Allah, Pencipta langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Amin. Nas pembimbing diambil dari Roma 1 ayat 16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Untuk menyambut nas pembimbing ini, marilah kita memuji Tuhan. Kasih Yesus indah dalam hidupku. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan,
pegang tanganku sepanjang hidupku. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus mengalir dalamku, dalam kasih-Nya ku merasa teduh. Kasih Yesus indah dalam hidupku. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan, pegang tanganku sepanjang hidupku. Mari kita naikkan pujian kasih Yesus. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus mengalir dalamku, dalam kasih-Nya ku merasa teduh. Katakan kasih Yesus. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus mengalir dalamku, dalam kasih-Nya ku merasa teduh. Dalam kasih-Nya, dalam kasih-Nya ku merasa teduh. Dalam kasih-Nya, dalam kasih-Nya ku merasa teduh. Jemaat dipersilakan duduk. Saudara-saudara, hidup kita dipelihara dan dilindungi dalam terang kasih Tuhan. Kasih itu dinyatakan dalam bentuk hukum sebagai dasar hidup orang beriman. Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40 berkata kepada kita tentang hukum kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah perintah yang terutama dan pertama. Dan perintah yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua perintah inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Di dalam kita menjalani hukum kasih itu, kita tidak dapat melaksanakannya dengan sempurna, sehingga kita mudah jatuh dan terjerumus ke dalam jurang dosa yang menyebabkan benci, dendam, iri hati dan perpecahan. Janji Tuhan akan pengampunan dosa, marilah kita dengar firman Tuhan dari 1 Yohanes 1 ayat 8 dan 9 yang berkata, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan mencucikan kita dari segala kejahatan. Marilah kita mengaku dosa kita, dan kami memberikan kesempatan kepada jemaat sebelumnya untuk berdoa. Ya Tuhan, kami datang sujud menyembah di hadapan-Mu dan mengaku akan segala dosa dan salah kami, baik secara pikiran, perkataan, maupun perbuatan. Kami sadar akan setiap kelalaian dan pelanggaran kami, kelemahan iman dan ketidaksetiaan kami, salah paham, pementingkan diri,
dan perselisihan, ketertutupan, dan ketidakjelasan dalam kesaksian kami. Ya Tuhan, kasihanilah kami, berilah pengampunan dan damai sejahtera, bebaskanlah kami dari dosa-dosa kami, dan baruilah hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Berita anugerah. Berita anugerah Allah terdapat dalam Yeremia 33 ayat yang ke-8. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku. Dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku. Segala kemuliaan bagi Allah Bapa di surga. Kita masuk dalam petunjuk hidup baru. Saudara-saudara, kita telah dibebaskan dari dosa kita oleh kasih karunia Tuhan. Maka kita tidak boleh lagi hidup di dalam dosa, melainkan Kristus hidup di dalam kita. Firman Tuhan di dalam Efesus 4 ayat 13 dan 14. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk mewujudkan kemuliaan Allah di dalam hidup kita dan di seluruh dunia. Untuk menyambut petunjuk hidup baru ini, marilah bersama kita memuji Tuhan ketika aku berbeban berat. Ketika aku berbeban berat, ku datang kepada Yesus. Dia berikan damai dan sukacita, sejahtera dalam hatiku. Ketika aku berputus asa, ketika aku berputus asa, ku datang kepada Yesus. Dia bebaskanku dan lepaskanku. Kini aku jadi baru. Katakan Yesus. Yesus, Yesus Tuhan, mulia namamu. Ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Mari kita naikkan pujian ini. Aku berbeban berat, ku datang kepada Yesus. Dia berikan damai dan sukacita, sejahtera dalam hatiku. Katakan Yesus. Yesus, Yesus Tuhan, mulia namamu. Ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Yesus, Yesus
selamanya. Ku tinggikan, ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Jemaat yang Tuhan kasihi, bersama dengan semua orang percaya di muka bumi ini, di segala waktu dan tempat, marilah kita bangkit berdiri dan mengakui iman kita menurut pengakuan iman rasuli, dan masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Kami mengundang anak-anak sekolah minggu untuk maju ke depan. Sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Sama berdoa untuk anak-anak kita. Kita berdoa. Kami memberkati anak-anak kami dengan berkat surgawi. Turun atas mereka kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera Tuhan boleh menyertai mereka saat ini dan sampai selama-lamanya. Tuhan, di hari pemberhentian ini Tuhan, kami rindu mengajak anak-anak kami masuk dalam ibadah mereka, menerima rahmat Tuhan melalui pengajaran yang diberikan oleh guru-guru sekolah minggu untuk mereka. Kami sangat percaya iman mereka terbentuk sejak dini, dan dengan iman yang diberikan kepada mereka, kami juga sangat percaya kelak mereka akan menjadi pribadi yang kuat dan takut akan Tuhan. Karena itu ya Bapa, kami menyerahkan ibadah sekolah minggu dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya, biar jadi seturut dengan kehendak Tuhan. Dan Roh Kudus menaungi mereka, menaungi ibadah ini, sehingga kemuliaan Allah boleh dinyatakan dalam kehidupan mereka. Urapi hamba-hambamu yang Kau pakai untuk menjadi saluran berkat, guru-guru sekolah minggu dengan segala persiapan mereka, biarlah mereka dimampukan untuk memberikan yang terbaik, makanan rohani yang menyehatkan untuk anak-anak kami. Segala kuasa yang ingin mengganggu jalannya ibadah sekolah minggu, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami siap memulai ibadah sekolah minggu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan, dari terbit matahari
pada masuknya. Biarlah nama Tuhan dipuji. Kita masuk di dalam persiapan firman Tuhan. Kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima firman-Nya. Untuk itu sebelumnya marilah kita memuji Tuhan. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Mari kita naikkan pujian ini kembali. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Amin. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa. Katakan, ku buka hati, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Kita akan naikkan pujian ini. Kami undang jemaat untuk berdiri. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa. Ku buka hati, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku
kami, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Katakan jamahlah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Katakan jamahlah kami Tuhan, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Terima kasih. Jemaat, mari kita satu dalam doa. Kami percaya Engkau Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami. Karena sesuai firman Tuhan, di mana 2-3 orang berkumpul dalam nama-Ku, amin, Engkau ada di tengah-tengahnya. Terima kasih untuk kehadiran-Mu. Dan kami rindu melalui kehadiran-Mu, kami dicerahkan, kami dimampukan untuk mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kami. Kalau sebentar kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami lemah ya Tuhan, kami tidak berdaya untuk memahami kehendak Tuhan yang indah ini. Karena itu biarlah Roh Kudus menaungi hati pikiran kami, sehingga hikmat dari Allah memampukan kami untuk dapat menghayati kebenaran firman Tuhan dan memampukan kami untuk melakukannya. Terima kasih Tuhan, kami rindu kuat kuasa Roh Kudus menolong kami untuk menjadi pendengar sekaligus menjadi pelaku firman Tuhan. Kami buka hati kami, bersabdalah untuk kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Allah yang hidup, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Semua kita yang percaya berkata amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa. Yesus luar biasa. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang boleh mempertemukan kita dalam ibadah minggu pertukaran mimbar ini. Dan terima kasih untuk kesediaan gembala, majelis dan jemaat untuk menerima saya, untuk boleh bersama-sama bersekutu dan menyampaikan pesan Allah bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam minggu ketiga pertukaran mimbar sinode, kita mendapatkan satu tema yang indah untuk kita renungkan bersama-sama. Tema ini adalah merendahkan diri di bawah otoritas Alkitab. Sekali lagi, merendahkan diri di bawah otoritas Alkitab. Mari jemaat yang terkasih dalam Tuhan, untuk melandasi tema kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Nehemia, pasalnya yang ke-8, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Nehemia pasal yang ke-8 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-8, di bawah judul perikop dalam pembacaan kita, yaitu pembacaan kitab hukum Hari Raya Pondok Daun. Saya rindu kita akan membaca secara silih berganti. Dari atas mimbar saya akan membaca ayat yang bernomor ganjil, dan jemaat membaca ayat yang bernomor genap secara bergantian sampai dengan ayat yang ke-8. Kita akan mulai demikian firman Tuhan.
ketika tiba bulan yang ketujuh, sedang orang Israel telah menetap di kota-kotanya, berkumpullah seluruh rakyat di halaman depan pintu gerbang air. Mereka meminta kepada Ezra, ahli kitab itu, supaya ia membawa kitab Taurat Musa, yaitu kitab hukum yang diberikan Tuhan kepada Israel. Lalu pada hari pertama bulan yang ketujuh itu, Imam Ezra membawa kitab Taurat itu ke hadapan jemaat, yakni baik laki-laki maupun perempuan, dan setiap orang yang dapat mendengar dan mengerti. Ia membacakan beberapa bagian daripada kitab itu di halaman di depan pintu gerbang air dari pagi sampai tengah hari di hadapan laki-laki dan perempuan dan semua orang yang dapat mengerti. Dengan penuh perhatian seluruh umat mendengarkan pembacaan Taurat itu. Ezra, ahli kitab itu, berdiri di atas mimbar kayu yang dibuat untuk peristiwa itu. Di sisinya sebelah kanan berdiri Matika, Sema, Anaya, Uria, Hilkia, dan Maasea. Sedang di sebelah kiri berdiri Pedaya, Misael, Malkia, Hasum, Hasbadana, Zakaria, dan Mesulam. Ezra membuka kitab itu di depan mata seluruh umat, karena ia berdiri lebih tinggi dari semua orang itu. Pada waktu ia membuka kitab itu, semua orang bangkit berdiri. Lalu Ezra memuji Tuhan, Allah yang Maha Besar, dan semua orang menyambut dengan amin, amin. Sambil mengangkat tangan, kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Juga Yesua, Bani, Serepnya, Yamin, Akub, Sabetai, Hodia, Maaseya, Kelita, Azaria, Yozabat, Hanan, Pelaya, yang adalah orang-orang Lewi, mengajarkan Taurat itu kepada orang-orang itu, sementara orang-orang itu berdiri di tempatnya. Haleluya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Firman Allah bersabda, yang berbahagia ialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara firman itu dalam hidupnya hari lepas hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, tema kita dengan jelas mengatakan merendahkan diri di bawah otoritas Alkitab. Berarti kita dituntut untuk mengambil sikap merendahkan diri. Merendahkan diri ini sesungguhnya merupakan hal yang mulia, tetapi sayangnya tidak semua orang dapat melakukannya, alias tidak mudah. Seperti katanya merendahkan diri, berarti ada sikap, ada mengambil sikap untuk merendahkan, dan ada juga berarti yang ditinggikan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di sini menunjukkan bahwa merendahkan diri berarti menganggap orang lain sebagai yang lebih utama. Yang berarti ada hak kita yang dengan kerelaan diabaikan demi orang lain. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita banyak menemukan contoh-contoh dari Alkitab tentang sikap merendahkan diri. Misalnya Yohanes Pembaptis mengatakan dalam Yohanes 3 ayat 30, dia berkata, ia harus semakin besar, tetapi aku harus semakin kecil. Berarti di sini Yohanes mengambil sikap merendahkan dirinya di hadapan Yesus Kristus.
Kita juga ingat ada janda di Sarfat, di mana dia rela memberikan tepung terakhir untuk nabi Tuhan. Dia merelakan untuk mendahulukan makanan yang harusnya dia makan untuk utusan dari Tuhan tersebut. Berarti di sini kita melihat bagaimana janda di Sarfat ini mau merendahkan dirinya di hadapan Nabi Tuhan Elia. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah eksperimen dilakukan. Jadi ada dimulai dari seorang yang membantu orang lain yang mengalami kesulitan tanpa imbalan, tanpa meminta imbalan. Tapi hanya satu permintaan. Permintaannya bukan untuk dibalas ya. Permintaannya adalah agar dia membantu orang lain dan meneruskan perintah tersebut. Jadi dia sudah dibantu, permintaannya adalah dia membantu orang lain dan teruskan perintahnya untuk membantukan orang lain kepada orang yang dibantu itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada yang menerima pesan itu, tetapi tidak melakukannya, tidak meneruskannya. Tetapi ada juga yang menerimanya, merasa tergugah, merasa tersentuh, dan akhirnya dia melakukannya. Sehingga pada akhirnya terjadilah suatu komunitas atau orang-orang yang membentuk dirinya untuk saling peduli terhadap sesamanya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, dari eksperimen itu kita dapat melihat bahwa alangkah indahnya apabila kita dapat saling merendahkan diri satu dengan yang lain. Bahkan Bapak Gereja kita, yaitu Bapak Agustinus, menyatakan bahwa merendahkan diri itu adalah pondasi kebajikan. Jadi merendahkan itu adalah dasar dari sebuah kebajikan. Orang boleh berkata dia melakukan kebaikan, tapi kalau dia tidak punya sikap merendahkan diri, maka sulit dapat dikatakan dia melakukan kebaikan dengan murni. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tema kita sayangnya bukan merendahkan diri kepada sesama. Tetapi tema kita adalah merendahkan diri kepada di bawah otoritas Alkitab. Beda enggak? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sama halnya dengan merendahkan diri kepada sesama, yaitu tadi menjadikan orang lain menjadi yang utama, maka merendahkan diri di bawah otoritas Alkitab juga berarti menjadikan otoritas Alkitab sebagai yang utama atau yang tertinggi. Dan itu artinya kita dituntut untuk hidup sesuai atau berpadanan dengan Alkitab. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi pertanyaan dan perenungan kita, mengapa harus tunduk atau harus merendahkan diri di bawah otoritas Alkitab? Apakah Alkitab itu sempurna? Apakah Alkitab itu berarti tidak ada kesalahan? Kalau kita menyimak ya diskusi, perdebatan, perbandingan agama, banyak orang yang menyudutkan Alkitab, mempersalahkan Alkitab, menganggap bahwa Alkitab banyak sekali kesalahan, perbedaan,
kontradiksi, dan sebagainya, dan sebagainya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bahwa Alkitab adalah kumpulan kitab yang terdiri dari 66 kitab, ditulis oleh manusia yang berbeda zaman dalam kurun waktu 1500 tahun kira-kira, dan ditulis dalam 3 bahasa yang berbeda-beda. Ada yang ditulis dalam bahasa Aram, ada yang ditulis dalam bahasa Ibrani, ada yang ditulis dalam bahasa Yunani. Dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, namun uniknya, meskipun ditulis dalam kurun waktu yang berbeda, dalam tahun yang begitu panjang, tetapi Alkitab memiliki benang merah, di mana di dalamnya kita menemukan rencana keselamatan Allah atas manusia melalui anaknya Yesus Kristus. Karena itu sempurnanya Alkitab bukan karena tulisannya yang bisa salah. Karena kita tahu Alkitab ditulis bukan dengan mesin, tetapi ditulis dengan tangan manusia yang diperbanyak, ditulis lagi, diperbanyak lagi. Tentunya mungkin ada sedikit miss, ada titik koma yang mungkin kelewat dan sebagainya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sempurnanya Alkitab juga bukan karena dia berbahasa Aram, Ibrani, atau Yunani, yang mungkin dianggap orang lebih tinggi nilai bahasanya, maknanya lebih dalam dan sebagainya. Tidak, saudara. Karena sesungguhnya setiap bahasa manusia memiliki keunikan masing-masing. Tetapi kesempurnaan Alkitab yang menjadikan Alkitab itu sempurna karena isinya mengandung rencana mulia Allah untuk kehidupan manusia di setiap zaman, di mana Allah berusaha dan tidak henti-hentinya mencintai manusia dalam berbagai peristiwa dalam kehidupan manusia. Jadi nilai dari kesempurnaan Alkitab adalah tujuannya, di mana di dalamnya ada cinta yang besar dari Allah kepada umat manusia. Karena itu melalui pembacaan kita dalam kitab Nehemia, kita akan menemukan alasan mengapa bangsa Israel merendahkan diri mereka pada otoritas Alkitab. Yang pertama, kita harus memahami latar belakang. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, banyak kejadian di mana bangsa Israel atau bangsa Yehuda itu dipelihara Tuhan dari ancaman bangsa-bangsa yang iri, yang benci kepada bangsa Israel karena kemajuan mereka, karena kehebatan mereka. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, namun satu hal yang terjadi adalah ketika atau selama mereka bangsa Israel ini mendengarkan dan melakukan perintah Allah melalui firman-Nya yang disampaikan melalui para nabi, maka selamat dan terjagalah mereka. Tetapi sebaliknya ketika mereka ingkar, mereka tidak setia, mereka berpaling kepada ilah lain, maka hukuman yang mereka hadapi, mereka dijajah, mereka kalah, mereka harus dibuang. Jadi kitab Nehemia ini merupakan kisah pulangnya bangsa Israel atau bangsa Yehuda dari perbudakan akibat penjajahan bangsa Babel dan Asyur. Dan ini sebabnya adalah karena dosa mereka, karena kesalahan mereka. Karena itulah saudara, kepulangan ini merupakan bentuk ungkapan syukur, sebentuk
pengakuan mereka, bentuk kesadaran mereka untuk mengakui bahwa Alkitab itu adalah benar. Firman Allah itu adalah benar. Firman Allah itu berkuasa. Dia bukan hanya sekedar buku biasa, tetapi di dalamnya ada rahasia kuasa ilahi. Sehingga ketika mereka melakukan, mereka terjaga. Ketika mereka tidak melakukan, mereka terhukum. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kesadaran inilah yang melatar belakangi bangsa Israel harus mengakui kedaulatan otoritas Alkitab. Hal yang kedua, saudara, mengapa bangsa Israel harus merendahkan diri di bawah otoritas Alkitab? Dan ini juga berlaku untuk saudara dan saya. Yaitu bahwa Alkitab merupakan buku yang patut dan harus dihormati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, banyak kita pasti menghormati Alkitab. Karena kita percaya Alkitab ini bukan hanya buku yang berisi firman Allah, tetapi Alkitab adalah buku yang adalah firman Allah. Menghormati Alkitab bukan berarti menjadikan Alkitab itu seperti atau memperlakukan Alkitab itu seperti berhala. Atau menjadikan mereka sebagai jimat. Tapi pada kenyataannya banyak di antara kita menjadikan atau membudayakan untuk menghormati Alkitab dengan cara yang salah. Alkitab sering diletakkan di bawah bantal supaya katanya mimpinya indah. Alkitab diletakkan di samping tidur kita, katanya supaya terhindar dari kuasa gelap. Alkitab diletakkan di samping jenazah agar bisa dibawa oleh almarhum. Mungkin nanti dibaca-baca di alam sana. Apakah seperti itu menghormati Alkitab? Tentu bukan. Saudara, kita menghormati Alkitab karena Alkitab merupakan tulisan yang bermanfaat. 2 Timotius 3 ayat 16 mengatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah itu memang bermanfaat. Dan banyak manfaatnya. Ditulis di situ untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Karena itu, untuk menghormati Alkitab oleh karena manfaatnya, tentu agar dia bermanfaat, maka Alkitab harus dibaca. Tidak hanya disimpan di lemari kaca, dibiarkan berdebu, atau dianggap sesuatu yang tidak boleh dipegang sembarangan. Ya toh? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dengan dibacanya Alkitab itu, maka setidaknya kita menjadi tahu, menambah wawasan, menambah pengetahuan kita. Apa yang tadinya kita tidak tahu menjadi tahu, yang tidak kita mengerti menjadi mengerti. Tetapi saudara yang terkasih dalam Tuhan, hanya membaca Alkitab tidak langsung membuat Alkitab itu jadi bermanfaat. Alkitab juga harus dipahami. Itu sebabnya untuk memahami Alkitab perlu bimbingan, perlu guru, perlu bantuan, perlu imam yang membantu untuk dapat memahami. Seperti dalam pembacaan firman Tuhan kita, di mana di ayat pertama sampai dengan ayatnya yang kelima, ada Ezra sebagai ahli kitab.
yang membantu mereka untuk membaca firman Tuhan, merenungkan, dan dapat mengerti firman Tuhan. Mereka berkumpul, dan di tengah-tengah perkumpulan itu dibacakanlah firman Tuhan. Tetapi saudara yang terkasih dalam Tuhan, hal terpenting di mana Alkitab menjadi lebih bermanfaat adalah ketika Alkitab itu diajarkan sehingga banyak orang yang mendengar dan dilakukan sehingga membentuk dan mengubah hati dan iman setiap orang yang mendengarnya menjadi sesuai untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah. Diubahkan, bertobat, mengalami perubahan, disadarkan akan kesalahannya. Itulah yang membuat Alkitab menjadi bermanfaat. Karena itu saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kesadaran untuk pentingnya menghormati Alkitab dengan membaca, merenungkan, dan melakukan di dalam kehidupan bangsa Israel membuat mereka harus merendahkan diri di bawah otoritas Alkitab. Karena orang bijak akan belajar dari pengalaman hidupnya dan mereka tidak jatuh pada lubang yang sama. Karena itu mengerti firman Allah membawa seseorang pada jalan yang benar dan menjauhkan dari hal-hal yang menjerumuskan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, karena itu kita harus menempatkan Alkitab dalam posisi yang sebenarnya. Menempatkan Alkitab bukan hanya sekedar menjadi kitab suci kita, tetapi kita harus membaca dan merenungkannya hari lepas hari. Kalau perlu untuk kita dapat merenungkan bersama-sama, sharing bersama-sama, dibangun dalam persekutuan untuk saling mengingatkan satu dengan yang lain melalui firman Allah yang kita pahami. Karena itu saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita kuat karena kita memiliki Alkitab yang selalu kita baca dan kita renungkan hari lepas hari. Kita akan jadi lemah ketika kita tidak lagi mendengar janji Tuhan, ketika kita menghadapi masalah di luar, tidak ada janji yang meneguhkan kita, sehingga pada akhirnya kita menganggap kita sendirian, kita lemah, kita jatuh dan tidak berdaya. Karena itu saudara yang terkasih dalam Tuhan, sekali lagi menghormati Alkitab berarti mengerti bahwa Alkitab itu berguna, bermanfaat bagi kita. Hal yang ketiga saudara yang terkasih dalam Tuhan, mengapa kita harus merendahkan diri di bawah otoritas Alkitab? Karena membaca Alkitab itu adalah inti dari ibadah. Sekali lagi, membaca Alkitab itu adalah inti dari ibadah. Dalam pembacaan firman Tuhan di ayatnya yang ke 7 ya. Saya agak bebayang ini, sorry. Di situ dikatakan, lalu Ezra memuji Tuhan, Allah yang maha besar, dan semua orang menyambut dengan amin, amin, sambil mengangkat tangan, kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Ayat 8, juga Yesua, Bani Serebaya, Yamin, Akub, Sabetai, Hodia, Maaseya, Kalita, Azarya, Yozabat, Hanan, pelaya yang adalah orang-orang Lewi mengajarkan Taurat itu kepada orang-orang itu, sementara orang-orang itu berdiri di tempatnya. Nah saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat ada sikap beribadah yang dilakukan oleh bangsa Israel bersama dengan Ezra dan para imam-imam yang lain.
di mana mereka memuji Tuhan, mereka menyembah Tuhan, dan mereka juga tak lupa untuk mendengarkan firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya percaya kita semua pasti setuju bahwa ibadah itu adalah hal yang penting. Ya. Bahkan ibadah itu dianggap sebagai pondasi iman. Ibadah dapat dilakukan secara individu di rumah masing-masing, tapi juga bisa dilakukan secara bersama dalam komunitas di dalam gereja. Dan tujuan utama dari ibadah adalah untuk membangun hubungan kita dengan Tuhan lebih dekat, lebih erat, dan mengungkapkan rasa syukur dan pengakuan akan kasih karunia-Nya, dan sekaligus kita juga memohon bimbingannya, dan juga kita boleh merasakan, mengalami kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. Itu sebabnya ibadah itu menjadi sangat-sangat penting. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saking pentingnya ibadah itu sebabnya Paulus mengajarkan kepada kita untuk tidak menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Ya. Ibrani 10 ayat 25 mengatakan, janganlah kamu menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, melainkan saling menasihati semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bahkan Timotius juga kembali menegaskan tentang pentingnya ibadah itu. 1 Timotius 4 ayat 8 mengatakan demikian, latihan badani itu terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Luar biasa kan, pentingnya ibadah itu. Ya, kita sehat itu penting. Ya, kita melakukan olahraga itu penting. Tapi pentingnya itu hanya untuk saat ini, selama kita ada di dunia. Sedangkan ibadah, dia penting untuk kita saat ini, bahkan untuk kehidupan kita yang akan datang. Karena itu saudara yang terkasih dalam Tuhan, 2 kali lipat kegunaan ibadah di dalam kehidupan orang percaya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, namun kita juga tahu bahwa ibadah dalam iman Kristen adalah tindakan menyembah dan menghormati Tuhan, terutama melalui doa kita, melalui pujian kita, melalui khotbah atau mendengarkan firman Allah, dan melalui sakramen-sakramen. Sehingga ibadah itu tidak bisa dilepaskan dari membaca dan merenungkan Alkitab. Bahkan saudara yang terkasih dalam Tuhan, membaca dan merenungkan Alkitab adalah isi atau jantung dari ibadah itu sendiri. Ibadah tanpa membaca dan merenungkan Alkitab, maka tidak ada nilainya ibadah itu. Saudara datang, nyanyi, memuji Tuhan, berdoa, terus saudara pulang, maka saudara tidak akan mendapatkan apa-apa. Karena tidak ada pesan Tuhan yang saudara terima. Karena itu saudara yang terkasih dalam Tuhan, membaca, merenungkan Alkitab adalah inti dari ibadah. Ya. Kalau ibadah itu saja penting, maka ketika kita kehilangan inti dari ibadah, yaitu membaca dan merenungkan Alkitab, itu artinya Alkitab, membaca Alkitab dan merenungkannya menjadi hal yang jauh lebih penting dari sekedar menjalankan ibadah. Ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, merenungkan Alkitab merupakan satu kebutuhan dalam hubungan kita dengan Allah.
bukan berarti bahwa puji-pujian, doa, penyembahan kita tidak penting, bukan. Ya. Tetapi kalau dalam skala prioritas, maka poinnya ada di dalam membaca dan merenungkan firman Allah. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, karena itu membaca Alkitab di dalam pembacaan kita diulang-ulang berkali-kali. Mulai dari ayat yang pertama sampai terakhir di ayat yang ke-8. Kalau kita simak berapa kali di situ diceritakan atau dinyatakan tentang membaca Alkitab, ya, yang didengar oleh pria, wanita, dan yang dapat mengerti firman Allah. Berarti yang dewasa mungkin. Ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, karena memang membaca Alkitab, merenungkan Alkitab menjadi sesuatu yang urgent di dalam hidup kita. Tapi persoalannya adalah mengapa membaca Alkitab menjadi sesuatu yang sangat penting, urgent. Saudara, kalau tadi kita merenungkan tentang betapa pentingnya merendahkan diri menjadi pondasi kebajikan, saya ingin mengatakan bahwa kebajikan atau kebaikan tanpa Allah itu melahirkan kemunafikan. Saudara boleh berbuat baik, saudara bisa berbuat baik. Tetapi apa alasan saudara berbuat baik? Itu akan mengakibatkan sebuah motivasi yang berbeda pada akhirnya. Sebagai orang percaya, kita harus melandasi perbuatan baik kita oleh karena kita mau taat kepada Allah. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebuah papan reklame dipajang di sebuah tanah yang masih kosong. Diumumkan, mohon doa dan restu. Karena di tempat ini akan segera dibangun pelayanan kesehatan untuk umum. Wah, orang semua suka. Sehingga pada akhirnya mungkin banyak orang yang berdoa, semoga cepat dibangun. Tapi ternyata saudara, setelah jadi, setelah terbentuk, begitu indah, begitu megah, tapi ternyata hanya orang-orang tertentu yang dapat menikmatinya. Tidak bisa semua orang dapat menikmatinya. Dan ini contoh saudara ya. Artinya bahwa bagaimana sebuah kebajikan tanpa Allah menjadi sebuah kemunafikan. Saya pernah ditugaskan di Batam dan kemudian saya istilahnya bertamasya lah ya, bertamasya, mencari tempat yang ya boleh dianggap indah. Jadi saya pergi ke suatu pantai, memang pantainya indah, pasir putih, ya, kemudian air lautnya yang begitu bening, ya, seperti kaca, ya. Dan kemudian saudara yang terkasih dalam Tuhan, kami bermain-main di pantai tersebut, menikmati indah angin yang berhembus di pantai itu begitu indah, ya. Tetapi tak lama kemudian ada beberapa orang dengan badan yang tegap. Dia berkata, mohon maaf Bapak kalau boleh tidak ada di tempat ini. Silakan Bapak keluar dari tempat ini. Kemudian saya bertanya, kenapa Pak? Emangnya nggak boleh? Mohon maaf Pak, pantai ini hanya untuk para turis yang menginap di hotel kami, katanya. Luar biasa. Ini pantai di negara Indonesia, tapi rakyat Indonesia tidak bisa menikmatinya. Justru para turis, orang luar yang justru menikmati keindahan pantai ini. Ya. Jadi kita melihat saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada ketidakadilan di dalamnya. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, di sini ingin mengingatkan kepada kita bagaimana nilai dari sebuah kebaikan yang awalnya memang adalah untuk kebaikan. Tapi ternyata ketika tidak didasari pada ketaatan pada Allah, maka dia akan bergeser. Kita ingat saudara peristiwa Menara Babel misalnya.
Ya. Mengapa Allah menggagalkan rencana orang-orang Babel untuk mendirikan menara dengan mengacau balaukan bahasa mereka? Kalau saudara perhatikan, ada perkataan mereka, ya, orang-orang Babel pada waktu itu yang mau mendirikan menara Babel itu, yaitu perkataannya begini, marilah kita mendirikan menara yang tingginya sampai ke langit. Apa artinya, saudara? Artinya orang-orang tersebut ingin menyatakan bahwa mereka bisa seperti Allah, bisa menggapai Allah. Mereka ingin mengatakan bahwa tidak ada yang tidak bisa mereka lakukan. Ya, timbullah kesombongan. Padahal saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tuhanlah yang memberi hikmat kepada mereka. Dengan kata lain, saudara, segala sesuatu yang dilakukan tanpa Allah, maka sebentar lagi mereka akan lupa kepada sesamanya. Ya. Karena itu penting merendahkan diri khususnya di bawah otoritas Alkitab, agar kita mengerti apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan pada sesama. Karena itu tunduk pada Alkitab sesungguhnya adalah untuk kepentingan manusia, bukan untuk kepentingan Allah. Walaupun tunduknya kepada Alkitab yang adalah firman Allah, tapi tujuannya adalah untuk dikembalikan untuk memuliakan manusia. Dalam pernikahan Kristen, dasar pernikahan Kristen itu apa? Ada yang bilang, oh karena kami saling mencintai, Pak Pendeta. Berapa lama kalian bisa saling mencintai? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, iman Kristen tidak mengatakan demikian. Dasar pernikahan Kristen adalah taat, tunduk pada perintah Allah. Kenapa? Karena menikah itu adalah inisiatif Allah. Pernikahan itu adalah perintah Allah. Bukan perintah manusia. Bukan inisiatif manusia. Bukan kesadaran manusia. Memberikan pasangan jodoh itu juga adalah inisiatif dari Allah. Karena itu menikah merupakan kewajiban atas dasar perintah Allah. Kalau kita tunduk pada perintah Allah, maka cinta itu adalah bagian yang kesekian dalam membangun rumah tangga. Tetapi yang utama adalah mengakui otoritas kehendak Allah di dalam hidup kita. Ya. Jadi kita akan sanggup mencintai pasangan kita karena Allah. Tapi di luar Allah, di luar Tuhan, kita tidak akan mungkin dapat mencintai pasangan kita. Jadi dengan kata lain, merendahkan diri di bawah otoritas Alkitab adalah juga upaya kita untuk menyelamatkan pernikahan Kristen. Ya. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jadi Tuhan mau supaya kita merendahkan diri di bawah otoritas Alkitab, bukan untuk merendahkan kita, tapi sebenarnya untuk meninggikan kita. Ada ayat yang indah untuk kita pahami, ya, supaya kita tidak lagi merasa, oh, ngapain saya harus merendahkan diri, ya. Kita buka Matius 23 ayat 12. Matius 23 ayat 12. Sudah dapat? Kita akan baca bersama-sama. Sudah? Demikian firman Tuhan. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Jadi kenapa kita harus merendahkan diri? Karena Tuhan ingin untuk meninggikan saudara dan saya. Siapa yang meninggikan kita? Otoritas Alkitab.
Karena dengan merendahkan diri di bawah otoritas Alkitab, maka Alkitab itu sendiri yang akan meninggikan, memuliakan, dan menjadikan kehidupan kita menjadi pribadi orang-orang Kristen yang takut akan Tuhan. Sehingga Tuhan selalu hadir untuk memberikan kebahagiaan bagi kita. Itu sebabnya setiap hari Minggu atau setiap kali kita membaca Alkitab misalnya, ada sebuah kata yang dikutip dari Alkitab, ya, yang kita sambut dengan haleluya, haleluya, ya, yaitu dalam Lukas 11 ayat 28 yang berbunyi demikian, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita menjadikan Alkitab sebagai otoritas utama, maka Alkitab mengatakan orang yang berbahagia adalah merekalah yang menjadikan Alkitab otoritas di dalam kehidupannya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita mengucap syukur untuk firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman Allah yang boleh menolong kami mengerti kehendak Tuhan, bahwa kami perlu untuk merendahkan diri di bawah otoritas Alkitab. Karena Alkitab punya kepentingan yang besar untuk membahagiakan kami. Alkitab punya kepentingan besar untuk membawa kesejahteraan bagi kami. Alkitab membawa kepentingan besar untuk menjaga dan memelihara kami. Terima kasih Tuhan, mampukan kami untuk boleh sungguh-sungguh merenungkan, patuh, taat, serta melakukan firman Tuhan dalam hidup kami hari lepas hari. Biarlah firman Tuhan ini boleh terus terpelihara dari hati pikiran kami, terngiang-ngiang, boleh menyadarkan kami sebagai pribadi yang selalu membutuhkan firman Tuhan. Amin. Kita akan menyambut untuk masuk dalam doa syafaat. Kita naikkan pujian bersyukur dan bersyukurlah. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Kasih Allahku, kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Katakan bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena
karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku, selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku, selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk segala kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk ibadah yang kami boleh nikmati. Bahkan kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan di dalamnya kami juga boleh mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Kami diperkaya, dikuatkan, diteguhkan. Pengharapan kami semakin tinggi di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan kami juga rindu untuk menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Karena kami percaya bahwa Tuhanlah yang membentuk kehidupan kami. Kami menyerahkan masa depan kami, biar Tuhan yang ambil alih. Tuhan yang mengontrol, Tuhan yang menuntun kami, memberi petunjuk bagi kami. Melalui hikmat Tuhan, melalui kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan saat ini kami membawa doa syafaat kami kepadamu ya Tuhan. Kami sangat mencintai bangsa dan negara kami. Karena itu kami rindu untuk berdoa bagi bangsa kami. Negara kami yang kami cintai. Kami rindu Tuhan, kiranya Engkau boleh menyendengkan kepala-Mu. Melihat, memperhatikan keberadaan, kondisi bangsa kami. Kami rindu Tuhan, kami ingin bangsa kami menjadi bangsa yang baik, bangsa yang sejahtera, bangsa yang adil, makmur dan sebagainya. Karena itu tanpa Tuhan tidak mungkin itu dapat terlaksana. Karena itu kami terus berdoa untuk pemimpin kami. Biarlah hikmat dari Allah memenuhi hati dan pikiran mereka. Sehingga niat mereka, segala kebijakan yang mereka buat, biarlah semuanya didasari atas hikmat yang daripada Allah. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan presiden, wakil presiden, para menteri, para pemimpin kami di daerah, bahkan sampai kepada RW RT. Tuhan menyertai mereka. Mereka dipilih. Kami percaya ada campur tangan Tuhan. Karena itu Tuhan, biarlah takut akan Tuhan selalu memenuhi hati pikiran mereka. Sehingga mereka boleh bersikap sebaik-baiknya untuk seluruh rakyatnya. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami juga tak lupa berdoa untuk GKI Jemaat Persekutuan. Ada kerinduan, ada pergumulan yang kami rindu supaya Tuhan campur tangan di dalamnya. Tuhan, jemaat-Mu di tempat ini sedang dalam progres pengurusan tanah gereja. Karena itu membutuhkan banyak dana yang diperlukan. Tuhan memberkati, biarlah ada anak-anak Tuhan yang Tuhan berkati. Dan mereka dengan kelembutan hati boleh memberikan yang terbaik untuk Tuhan melalui gereja-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Karena itu memberkati setiap panitia mungkin atau tim yang dibentuk untuk mengurus progres pengurusan tanah gereja ini. Kami serahkan mereka, biarlah hikmat Tuhan menolong mereka untuk dapat melakukan yang terbaik dalam rangka mencapai tujuan untuk mengurus tanah gereja ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang mengalami sakit dan dalam proses pemulihan kesehatan mereka. Kami menyerahkan untuk Ibu Sujaryono, Ibu Ratna Hutauruk, Bapak Penatua Mangaraja Hutauruk, Bapak Waldemar Nainggolan, Ibu Duta Anggraeni, Ibu Zelvina Tuana Kota, Bapak Pendeta Michael Taihutu, Ibu Elia Taihutu, Bapak Pendeta Samuel Mantolas,
Bapak Pendeta John Sibiransun, Ibu Esther David Toping. Tuhan, biarlah mereka diberi kekuatan untuk menghadapi tantangan dan pergumulan ini. Dan biarlah mereka boleh tampil sebagai pemenang, agar mereka boleh melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan di tengah kelemahan tubuh mereka. Ya Tuhan, biarlah mereka semakin cepat dalam proses pemulihan dan disembuhkan kembali seperti sedia kala, bersekutu bersama dan memuji memuliakan nama Tuhan. Kami juga menyerahkan pergumulan jemaat untuk masalah ekonomi, masalah keluarga, pekerjaan, anak-anak dalam pendidikan, teman hidup, dan lain sebagainya. Tuhan, berikan mereka hikmat-Mu untuk dapat mengerti apa yang terbaik untuk mereka lakukan. Jauhkan mereka Tuhan dari pencobaan, dan kuatkan mereka Tuhan ketika mereka menghadapi ujian. Biarlah mereka pada akhirnya dapat mengenal Tuhan mereka, bahwa mereka dapat melewati banyak hal. Itu semua karena campur tangan Tuhan. Mungkin saat ini mereka dalam kebingungan, mereka dalam frustasi, mereka tidak tahu apa yang harus mereka berbuat. Tapi biarlah pengharapan dari Allah boleh selalu tumbuh dalam hidup mereka, sehingga mereka tidak hidup dalam keputusasaan, tetapi tetap dalam kelemahan. Mereka tetap bersandar kepada Tuhan, sehingga kekuatan Allah lah yang terus menjaga dan memelihara hidup mereka. Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat kami dalam usia emas, dalam usia yang menjadi teladan bagi kami. Tuhan, mereka meski dalam usia emas ini, mereka tetap tekun, mereka tetap setia, mereka tetap kuat di dalam Tuhan. Tuhan, ini menjadi kekuatan juga bagi kami yang muda, menjadi teladan bagi kami, supaya kami juga tetap setia sampai akhir hidup kami. Terima kasih Tuhan, karena itu Bapa, jaga dan pelihara orang-orang tua kami, beri semangat yang kuat, dan berikan kesehatan juga bagi mereka, agar mereka dapat terus menjadi supervisi bagi kami yang masih muda ini. Kami menyerahkan setiap pelayanan di dalam gereja Tuhan, khususnya untuk pelayanan generasi muda Tuhan, untuk sekolah minggu, untuk remaja, untuk pemuda. Kami pertaruhkan ke dalam tangan Tuhan, tapi juga untuk semua persekutuan ibadah kami, baik ibadah raya, ibadah keluarga, dan ibadah persekutuan wanita. Tuhan, kami juga menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Biar kami semua tetap terjaga melalui kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami tidak hanya leha terhadap kesibukan kerja kami, tapi kami juga memberikan yang terbaik waktu kami untuk memuliakan nama Tuhan. Kami menyerahkan untuk gembala sidang kami, Ibu Pendeta Riana Manjadewi bersama dengan keluarga, suami dan anak-anak. Kami mengucap syukur untuk anak mereka yang sudah lulus SMP dan akan melanjutkan ke jenjang berikutnya, yaitu ke SMA atau yang sederajat. Tuhan, kami menyerahkan kehidupan anak terkasih ke dalam tangan Tuhan. Biarlah masa depan mereka dipelihara Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati agar urapan Allah atas Ibu Gembala kami boleh terus terpelihara, sehingga semangat api Roh Kudus terus ada di dalam hidupnya untuk dapat melayani kami, jemaat GKUI Persekutuan di tempat ini. Bahkan bersama para majelis pekerja jemaat dan aktivis GKUI Jemaat Persekutuan di tempat ini, biarlah bergandengan tangan bersama-sama membangun kerohanian iman jemaat, sehingga kami boleh menjadi jemaat yang bertumbuh kuat semangat di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga tak lupa berdoa untuk sinode kami. Kami mengucap syukur untuk ulang tahun gereja kami GKUI yang ke-44 yang kami rayakan pada hari kemarin Tuhan,
bersama-sama dengan para gembala, para pendeta, dan para majelis MPJ se-GKUI yang ada di Jabodetabek khususnya. Tuhan, terima kasih. Biarlah di usia 44 tahun boleh menjadikan titik balik untuk GKUI terus boleh maju dan dalam semangat kebersamaan membangun GKUI menjadi lebih baik, menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Khususnya untuk para pemimpin kami, para MPS yang Tuhan percayakan, Tuhan memberkati mereka. Hikmat dari Allah membantu menolong mereka untuk dapat melaksanakan setiap program yang sudah mereka buat, dan biarlah semuanya itu boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, lingkungan gereja kami dari mulai RT 01, RW 06B, Tuhan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan hikmat bagi mereka sehingga mereka dapat bekerja sama dengan kami untuk membesarkan atau memajukan lingkungan yang kami cintai ini. Terima kasih Tuhan. Inilah doa syukur, syafaat kami. Dengar dan sambutlah. Doa ini jauh dari sempurna, tapi kami percaya Roh Kudus Tuhan yang akan menyempurnakannya. Karena itu, doa yang jauh dari sempurna ini kami alaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara jemaat yang terkasih, marilah kita mengumpulkan persembahan kita dengan mengingat firman Tuhan dari kitab Amsal 3 ayat 9 sampai 10 berkata demikian. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Kepada petugas, sementara kita menghantarkan persembahan kita, marilah kita memuji Tuhan. Oh, betapa indahnya. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Oh, betapa indahnya, oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Bakurapan di kepala Harun, dan kejanggutan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion.
Kesana telah diperintahkan Tuhan, agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya bakurapan di kepala Harun, dan kejangutan jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke Bukit Sion. Jemaat dipersilahkan berdiri. Kesana telah diperintahkan Tuhan, agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya, oh betapa indahnya, oh betapa indahnya, oh betapa indahnya. Marilah kita serahkan persembahan ini ke hadirat Tuhan untuk menjadi milik-Nya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu karena kami mendapat kesempatan untuk memberikan persembahan kami ini selaku tanda syukur kami atas kelimpahan berkat Tuhan dalam hidup kami. Dengan kerendahan hati kami mohon, terimalah persembahan kami ini dan jadikanlah semuanya itu saluran berkat bagi pelayanan jemaat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat tetap berdiri. Marilah kita tutup ibadah kita hari ini dengan hidup bertekad terus di dalam iman secara bersama-sama dan terus memelihara kesehatian. Mari kita naikkan pujian bagi Tuhan, api Maha Tuhan. Terang dan kuatku, berikanlah apimu, baik masuk dalam hatiku, berikanlah apimu, bersihkan daku Al-Masih, supaya hati yang keji menjadi suci dan jernih. Berikanlah apimu, hai jika hilang harapanmu, mintalah apinya yang menggerakkan hatimu, itulah apinya. Saudara biar bangunlah, sebagaimana darahnya menyucikan, begitulah ia beri apinya, ia beri apinya, ia beri apinya. Amin. Jemaat, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah boleh ada di penghujung ibadah kami. Terima kasih untuk kesempatan bagi kami untuk dapat bersekutu bersama-sama dengan saudara seiman untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih untuk kehadiran-Mu, terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah apa yang kami terima pada saat ini menjadi kekuatan dan pengharapan di dalam kehidupan kami. Kalau kami boleh ada, itu semua karena campur tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan terimalah ibadah kami menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Karena itu Bapa, sebelum kami berpisah satu dengan yang lain, kembali dalam aktivitas kehidupan kami masing-masing,
Kami rindu berkat Tuhan mengalir, menjamah, memenuhi kehidupan kami. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pulanglah jemaat dalam damai sejahtera dari Tuhan Yesus. Teruslah saling memperhatikan satu dengan yang lain, bersama dan sehati tetap bertumbuh di dalam iman pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus. Arahkanlah hati saudara kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. 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 Jemaat dipersilahkan duduk untuk saat teduh. Mohon perhatian atas tambahan warta jemaat 15 Juni 2025. Kami jemaat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Yusuf Prasutisna yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati Bapak, pelayanan serta keluarga Bapak. Terima kasih kami sampaikan kepada seluruh jemaat yang hadir pada ibadah pagi hari ini. Kiranya Tuhan akan memberkati setiap hidup kita sehari-hari dan dapat kita berjumpa di minggu depan. Kemudian ibadah persekutuan wanita akan dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 18 Juni 2025 pada pukul 10 di gereja. Mohon perhatian kepada kepada ibu-ibu PW untuk hadir dalam ibadah hari Rabu nanti. Selanjutnya, bagi jemaat GKOI Persekutuan atau keluarga jemaat yang berkerinduan dan mampu serta dapat berkomitmen dalam pelayanan sebagai guru sekolah minggu, singer, dan multimedia, dipersilahkan mendaftarkan diri melalui Majelis Jemaat GKOI Persekutuan. Terakhir, sakramen baptisan dilakukan setiap awal bulan. Jika ada jemaat yang ingin membaptiskan putra-putrinya, dipersilahkan mengambil formulir pendaftaran dan melengkapi administrasi karena akan diwartakan di jemaat 2 minggu sebelumnya. Demikianlah tambahan warta minggu ini. Untuk selengkapnya jemaat dapat membacanya di lembaran warta jemaat yang telah disediakan di depan meja. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.
Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati semua untuk seluruh Bapak Ibu terkasih. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Baku rapat di kepala haru dan kejanggutan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke Bukit Sion. Kesana telah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan